Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Bapak dan Ibu, beserta pelatihan kepemimpinan pengawas pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang sangat luar biasa. Izinkan saya, Santosa Widyaiswara Halimadya, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, merasa bersyukur dan sangat berbahagia bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian di kesempatan yang luar biasa ini. Izinkan saya untuk menyampaikan video pengantar materi pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila yang merupakan bagian dari Agenda 1 pelatihan kepemimpinan pengawas. Materi ini adalah bagian dari garis besar dari modul yang ada. Ringkasan resume yang ada sudah kami tulis dan kami muat dalam paparan ini. Untuk itu, silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk menyimak, membaca, dan memahami isi materi dari perbab yang ada. Dan ke depan kita akan bertemu dalam suasana atau dalam pelatihan daring yang membahas seluruh dari materi yang ada. Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa membaca atau mengamati video ini. Dan izinkan saya juga, mulai hari ini saya akan menyebut Bapak dan Ibu dengan istilah sahabat NKRI. Sepakat? Baik. Silakan Anda menikmati dan menyimak video ini sampai selesai dan kita akan mulai. Baik, sahabat NKRI, saatnya kita akan membahas modul 1 pada mata pelatihan Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila pada pelatihan kepemimpinan pengawas pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Program pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP terdiri dari 4 agenda. Agenda 1, kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda 2, kepemimpinan pelayanan. Agenda 3, pengendalian pekerjaan, dan agenda 4 adalah aktualisasi. Deskripsi singkat, pada pelatihan ini diharapkan peserta mampu memahami dan mengaktualisasikan moral, etika jabatan, etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. Tujuan pembelajaran, peserta diharapkan mampu memahami substansi konsepsi-konsepsi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. Hasil pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya. Model pembelajaran kita ada diantaranya adalah tatap maya atau e-learning, pemutaran video melalui daring, kemudian sinkronus dan asinkronus, serta diskusi, bedah kasus, resum, dan penugasan. Materi pokok pertama adalah bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Indikator keberhasilan adalah memahami sejarah kemerdekaan semboyan dan konsepsi strategis negara dalam konteks ASN serta teladan bela negara yang terdapat di dalamnya.
Materi pokok kedua adalah nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Indikator keberhasilan pada materi pokok kedua diharapkan peserta mampu memahami nilai-nilai dan teladan bela negara dari sejarah kemerdekaan Indonesia dalam konteks ASN. Materi pokok ketiga adalah tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila, serta mengidentifikasikan ancaman ketahanan nasional. Indikator keberhasilan pada materi pokok ketiga adalah peserta mampu memahami visi dan tujuan negara sebagai amanat kontribusi serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, jiwa serta semangat dan nilai pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Materi pokok 4 adalah konsep etika akuntabilitas dan integritas serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan tugas dan fungsi ASN. Indikator keberhasilannya diharapkan pada materi pokok keempat adalah peserta memahami relevansi dan urgensi etika, akuntabilitas, dan integritas serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan tugas dan fungsi ASN. Dan 5, materi pokok kelima adalah penerapan etika jabatan, pemerintahan, dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Indikator keberhasilan pada materi pokok kelima diharapkan peserta memahami penerapan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Dan terakhir adalah adanya penugasan. Penugasan nanti ada penugasan kelompok dan penugasan individu, di mana penugasan ini adalah menitik beratkan identifikasi hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik yang harus diwaspadai. Penugasan kedua adalah inventarisasi atau inventarisasi ide kreatif penerapan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik. Demikian Bapak dan Ibu, resume dari modul 1 pada etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Terima kasih. Terima kasih sahabat NKRI sudah menyaksikan dan melihat tayangan video pengantar tentang materi etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Semoga semakin membuka wawasan dan mengenalkan diri tentang materi ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian berkenan dan kita akan ketemu nanti di kelas daring di jadwal yang akan datang. Saya Indonesia, saya cinta Pancasila, saya NKRI, dan saya mendukung Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.